Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan saya Fajar Junaidi aka Fajar Jun aka Mas Jun. Kali ini kita akan ngomong tentang olahraga panahan. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Panahan Muhammadiyah atau Panahmu, namanya adalah Mas Karim. Sudah kelihatan bajunya, ada logonya gambar panah gitu. Oke, nah kali ini kita akan ngomongin tentang membidik sehat melalui olahraga panahan. Tapi sebagai sebuah pengantar, kita punya ingatan sejarah yang cukup manis tentang panahan. Saya masih ingat ketika saya masih SD nonton TV, waktu itu TVRI tahun 88, Olimpiade Seoul di Korea Selatan, Indonesia meraih perak dari kategori panahan beregu putri. Sebuah prestasi yang membanggakan saat itu karena sepemahaman saya dalam merawat ingatan sejarah ini, bulu tangkis belum dipertandingkan. Jadi belum menjadi lumbung emas Indonesia. Nah, di luar dugaan panahan waktu itu berhasil menyumbangkan prestasi perak dari kategori beregu putri oleh Lilis Handayani dan kawan-kawan. Nah, maka dari itu mari di episode ini kita ngobrolin tentang olahraga panahan melalui podcast Olahraga dan Kamu ini. Karena kita ingin kamu semua sehat, maka kita harus bidik kesehatan kita dengan olahraga panahan. Kita awali dari satu pertanyaan, Mas Karim. Olahraga panahan itu mengapa perlu dipilih oleh audiens? Baik, begini Mas Fajar. Jadi panahan itu kenapa harus kita pilih sebagai olahraga utama kita? Yang pasti yang pertama sebagai sunnah Rasul. Wah, sunnah Rasul, oke. Iya, kan dulu Rasul pernah berpesan pada kita, ajari anak kalian memanah, berkuda dan berenang. Nah, itu yang sebagai dasar kita menjadi sebuah nilai ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, panahan ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Yang pertama kesehatan mental, kesehatan fisik, baik juga kesehatan kecerdasan anak juga begitu. Kalau ngomongin tentang anak, sejak usia berapa anak itu bisa berlatih panahan, Mas Karim? Kalau sejak umur berapa, saya mengajari anak saya 4 tahun sudah belajar. Sudah ikut panahan, pernah ada di Purworejo. Iya. Mendapatkan nilai 627 juga. Sekarang putranya umur berapa? Sekarang kelas 2 SD. Iya, Umur 7 tahun. 7 tahun. Nah, kalau Mas Karim ini selain melatih putranya, aktivitas lain apa, Mas? Melatih panahannya di mana gitu? Baik, kalau saya sendiri ngelatih panahan di Magelang. Di Magelang, di ekstrakurikuler, juga di klub. Baik di SMA, di SMP, SD, semuanya bisa panahan gitu. Oke. Nah, kalau kita mau ikut olahraga panahan nih, kan pasti diawali dengan niat. Betul. Nah, setelah kita niat, apa yang harus kita persiapkan? Nah, yang jelas kesiapan orang tua dan kesiapan budget juga ya. Kalau iya. Bisa dijelaskan dong, spill. Ya, karena juga alat panahan ini kan yang harus kita perhatikan, setiap anak kan punya fisik masing-masing. Nah, jadi ketika anak fisiknya seperti sekian, ada anak itu kan ada pertumbuhannya cepat. Nah, itu nanti anak akan cepat berganti alat panahan juga. Nah, di situ persiapan budgetnya juga akan di situ. Oke. Tapi menurut saya penting kan sebenarnya adalah di mana ada kemauan pasti akan ada kemampuan. Nah, sekarang kita ngobrolin latihan nih. Betul. Nah, sebenarnya latihan panahan itu seperti apa sih, Mas? Atau karena ini Mas Karim sudah bawa beberapa alat, mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa. Baik, siap. Nah, kebetulan saya di sini sudah membawa alat ya. Yang pertama, panahan itu kan ada yang panahan tradisional, kemudian ada yang olimpik. Iya. Tradisional dan olimpik atau tradisional dan modern. Nah, saya ingin memperkenalkan yang tradisional di sini. Nah, ini alatnya seperti ini, sangat simpel, kecil ya. Seperti ini. Dan ini namanya horsebow. Ya. Biasanya juga dipakai untuk bareng naik kuda. Nah, seperti ini alatnya. Nah, ini alatnya kecil, tradisional, nanti bisa dibawa,
punggung. Nah, kan sangat simpel gitu. Nah, yang pertama ada ini. Kemudian berikutnya ada yang olimpik atau modern. Nah, ini ada yang modern seperti ini alatnya. Nah, seperti ini. Ini sorry Mas, saya itu kan awam nih tentang panahan Iya. nih. Alat di depan tuh fungsinya apa sih Mas? Yang ini. Ya, Nah, ini namanya stabilizer. Stabilizer itu untuk meredam getaran. oke. Dalam panahan itu ada satu hal yang perlu diredam yaitu getaran. Iya, Oke. Jadi konsentrasi memang benar-benar harus fokus ya. betul, betul. Oke. Ya, jadi nanti ketika sudah membidik kita pakainya alat bidik ini. Nah, alat bidik ini dipakai kemudian dibidik. Nah, ketika sudah dibidik kita kemudian rilis untuk melepaskan anak panah gitu. Oke. Itu proses antara mengepaskan, membidik sampai melepaskan kira-kira berapa detik, Mas? Kalau sudah fix mengunci, nah itu kuncian itu dimantapkan dalam hitungan 3 detik. 3 detik. Iya. Posisi 3 detik itu berarti kuncian kita sudah mantap, kuat, kemudian ero kita lepaskan. Oke, Ero itu ini Anak ya. panahnya. Anak panahnya. Nah, ini. Oke, oke. Nah, ini. Ini anak panahnya ini Mas Fajar. Wah, ini penting Nah, nih. seperti ini. Buat yang masih jomblo, penting untuk punya ini. Bisa membidik idamanmu, masa depan maksudnya. Oke. Nah. Nah, Mas, kalau ini apa nih Mas namanya? Nah, itu namanya Venus. Oke. Atau sayap bulu, biasanya disebut bulu atau Venus. Nah, Mas Karim, kalau misalnya nih kita memanah itu kan pasti ada jarak-jaraknya nih. Betul. Kategorinya jaraknya apa aja? Nah, kategori ada 2 dalam panahan. Nah. Yang pertama kategori umur, kemudian yang kedua kategori sekolah, Oke, kelas gitu. ya. Jadi ada yang mulai umur usia 10, usia 13, 15, 18. Kalau yang udah tua seperti saya 40 ke atas itu masih ada kemungkinan nggak? Ya untuk olahraga masyarakat aja. Masih. Nanti kalau seperti saya sama Mas Fajar begini, ikutnya yang umum. Iya, yang umum. Yang umum masih ada di atasnya itu nanti seperti di jenjang PON itu bisa. Oh, iya, oke. yang umum. Ini kan mau ada prapor-prof untuk jenjang menuju PON itu juga jenengan bisa ikut gitu. Wah, Masih ini bisa. Yang sudah berumur seperti saya jangan berkecil hati. Mesin waktu tidak bisa kita gunakan, tapi kita punya kesempatan untuk ikut panahan juga. Oke. Nah, termasuk untuk menyehatkan diri. Nah, hal lain lagi ketika latihan apa aja, Mas? Nah, tadi Mas, di samping jenengan saya dulu aja pernah ngajari orang umur 82 tahun. 82 tahun? Iya. Luar biasa. Jadi saya pernah ngajar anak yang umur 4 tahun, ada yang 82 tahun. Oke. Nah, biasanya Mas, durasi latihan itu setiap minggu berapa kali? Setiap sesi berapa lama, Mas? Baik. Kalau di ekskul biasanya sekitar 2 jam. Oke, 2 jam 1 ya. sampai 2 jam. Nah, misalnya nih Mas, ada sekolah. Ini ada Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah yang sedang nonton podcast ini. Terus kemudian terbersit, ingin menumbuhkan sunnah di sekolahnya Baik. melalui panahan, sekaligus meningkatkan prestasi. Apa yang harus disiapkan, Mas? Nah, yang harus disiapkan dari pihak sekolah tentu lokasi untuk memanah atau lapangan. Itu harus ada. Kemudian peralatan yang lain, selain juga peralatan panahan seperti ini, nanti ada bantalan juga harus disiapkan. Bantalan itu apa sih, Mas? Bantalan itu targetnya. Oh, targetnya. Targetnya, Oke. ya targetnya itu kan harus disiapkan. Nah, di situ nanti kalau sudah ya sekolah tinggal membuat pengumuman untuk anak didiknya untuk bisa mengikuti atau membuka ekstra panahan di sekolahnya. Oke. Nah, Mas, Gitu. kalau kita ngomongin ya, sekolah itu sebenarnya kan punya halaman nih. Betul. Hampir semua sekolah punya halaman, Betul. seberapapun besarnya. Minimal berapa, Mas, kebutuhan lapangan luas? Kalau lapangan kita bahas anak berapa dulu. Misalkan SD ya, katakanlah SD ya, itu 20 meter. Oh, enggak terlalu luas ya sebenarnya. Iya, nggak terlalu luas. Cuman begini, harus di tempat yang safety. Oh iya? Jadi tidak boleh di tempat yang misalkan ini untuk lalu lalang anak biasa itu tidak boleh, harus aman. Nah, sejauh pengalaman Mas Karim
melatih di sekolah, pengalaman paling menarik apa Mas? Pengalaman paling menarik ya yang anak-anak itu apa yang masih kecil-kecil itu kan ya anak-anak masih sangat amat kesulitan untuk memanah gitu kan. Ya. Lucu harus kita dampingi gitu kan. Ya paling itu aja. Terus kalau ini Mas, kalau kita bicara olahraga kan panah ini bisa jadi olahraga pendidikan sekaligus olahraga prestasi ini. Betul. Kalau kompetisi yang bisa diikutin ada rutinkah? Ada rutin. Jadi baik tingkat kabupaten, Iya. provinsi maupun nasional. Oke. Dan Iya. biasanya itu ada banyak kategori juga Mas ya? Sama ya Nah. seperti yang tadi. Jadi ini penting nih buat Bapak Ibu guru, terutama kepala sekolah, bisa mengembangkan olahraga panahan, bahkan bisa mengembangkan kelas khusus olahraga Mas ya, Betul. yang punya panahan. Kalau di Magelang Mas, dari Mas Karim asal, sekolah yang cukup bagus untuk mengembangkan olahraga panahan bisa diceritakan? Baik, kalau di Magelang sendiri yang tempat saya ini ya melatih panahan, di sana ada beberapa sekolahan, misalkan di SMK Muhammadiyah Bandungan. Nah, di sekolah itu, kemudian di sekolah SD dan SMP Muhammadiyah Tempuran, kemudian di sekolahan SD Zaid bin Sabit itu juga punya prestasi. Ya prestasi ya Mas. Kalau jumlah sekolah yang sudah punya ekskul panahan, sudah lebih dari 10 atau masih di bawah 10 di Magelang? Kalau saya dengan tim itu sudah lebih. Wih, luar Iya. biasa. Kalau seluruh Indonesia paling banyak di mana Mas? Sepengetahuan. Wah, kalau paling banyak yang jelas Jawa Tengah, Mas. Oh, Jawa Tengah Iya, ya? Jawa Tengah. Termasuk juga Jawa Tengah kemarin di kejuaraan nasional menjadi juara umum. Wah, tepuk tangan untuk Iya. Jawa Tengah. Luar biasa, juara umum. Semoga prestasinya bisa terus meningkat dan bisa diikuti oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, sekarang kita ngomongin tentang latihan lagi, Mas. Betul. Nah, kalau latihan itu kan biasanya anak-anak, namanya anak kecil ya, itu kan Betul. suka bercanda. Padahal panahan ini harus konsentrasi. Betul. Nah, bagaimana treatment kepada bocil-bocil ini, Mas? Ya memang itu ya Mas, karena kan anak-anak itu kan belum bisa diberikan instruksi ya. Iya, iya. Iya kan begitu. Kalau saya sama Mas Fajar kan sudah bisa saling komunikasi. Jadi salah satu kendala memang kesulitan untuk instruksi, tapi ada juga tips untuk menangani anak-anak. Misalkan kita beri gamesnya itu ditarget dikasih balon. Nah, Ya. dikasih balon, nanti dikasih challenge ke anak-anak. Nanti siapa yang bisa memecahkan balon dahulu nanti dapat hadiah dari coach gitu. Oke, oke. Nah, terus yang lain Mas, kalau kita ngomongin anak-anak, itu kan anak-anak kadang moodnya naik dan turun. Betul. Nah, menjaga mood mereka agar mau konsisten latihan gimana Mas? Nah, menjaga mood ada beberapa hal. Ya, Yang pertama dari pelatih sendiri harus bisa tarik ulur dengan anak, kapan dia seneng, kapan dia sedang malas, nanti harus diberikan stimulus kepada anak agar anak ini semangat lagi. oke. Di samping itu kita juga harus selalu komunikasikan dengan pihak sekolah dan juga pihak terutama orang tua. Karena orang tua yang menemani anak 24 jam kan Jam, begitu. oke. Jadi kita selalu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, Begitu. Kalau bicara tentang olahraga pendidikan kan bergerak ke olahraga prestasi ini Mas. Nah, sebenarnya selain tadi ada kejuaraan di Jawa Tengah, kejuaraan kategori-kategori dalam panahan itu apa aja sih Mas? Selain tradisional, olimpik tadi. Ya kalau selain tradisional dan olimpik ada pembagiannya ya rekreatif sama atau kreasi sama prestasi udah itu Kalau- pembagiannya. Kreasi atau rekreatif itu yang seperti apa Mas? Ya misalkan panahan kalau kita jalan-jalan misalkan Mas Fajar jalan-jalan ke Cimory itu kan Iya. ada wahana rekreasinya panahan. Nah, seperti itu Oh. atau sekedar kita memanah demi beribadah memperoleh sunnah, kita seneng-seneng dapat hadiah seperti saya kemarin ikut di Salatiga. Iya, Ada latber itu sama teman-teman satu Jawa Tengah, kita memanah, nanti yang dapat nilai yang paling bagus dapat kopi. Wah.
dapat Menarik itu, kopi. menarik. Terus nanti ada banyak disediakan dari panitia. Misalkan kan kalau bapak-bapak seneng kopi nih, kalau ibu-ibu kan belum tentu seneng. Jadi ada disediakan deterjen, minyak goreng, iya, iya. mangkok, Sembako ya. kayak begitu. Nah, kalau ngomongin prestasi lagi Mas, ada nggak sih tekanan dari orang tua? Misalnya anakku melu iki ikut ini, tapi saya ingin dia harus berprestasi, atau orang tua ya saya percaya kepada coach gitu. Oke, bagus. Nah, ini dua fenomena yang sering saya hadapi, Mas Nah, Fajar ya. betul. Ya, sebaiknya kita antara pelatih, orang tua dan anak itu saling kolaboratif tadi. Iya, iya. Kalau orang tua hanya menuntut anak prestasi tanpa memperhatikan latar belakang anak, bagaimana sekarang yang dialami anak, hatinya bagaimana, kemudian fisiknya seperti apa, tapi sudah menuntut prestasi itu juga nggak pas kan Oh, begitu. iya, iya. Harus saling tahu posisi masing-masing begitu. Nah, ini penting nih buat orang tua tentang bagaimana kita mendidik putra-putri kita agar berprestasi tapi juga tidak memberikan pressure tekanan kepada Betul. putra-putri kita biar tidak kena mental health. Nah, Nah, betul. terus ini Mas, ngomong-ngomong Mas, aku tadi lupa mau nanya, jenengan itu menggeluti Panan sejak tahun berapa Mas? Ini kita flashback tentang diri Mas Karim dulu. Saya ingat dulu kalau tidak salah antara kelas 2 atau kelas 3 SD, saya sudah panahan ternyata. Tahun berapa Mas? Wah, sudah ya 90-an lah. Wah, saya malah nonton Doraemon. Nah, itu sudah ternyata saya sudah panahan, tapi semakin kesini mulai serius menjadi asisten pelatih 2018. Nah, di situ mulai saya mengasah lagi di dunia panahan kemampuan saya. Kemudian sampai sekarang ya alhamdulillah sudah dipercaya di beberapa sekolah di Magelang untuk mengajar gitu. Jadi untuk melatih itu punya semacam lisens atau sertifikasi gitu Mas? Betul, harus ya. Itu gimana itu prosesnya? Nah, prosesnya kalau saya pribadi kan 2018 menjadi asisten pelatih dulu, ya bantu lah, bantu ngambilkan aero, bantu noto bantalan, target seperti itu ya. Tapi ketika sudah pengetahuannya sekian tahun sudah berjalan, terus saya direkomendasikan oleh pelatih saya untuk ikut pelatihan gitu, supaya nanti skillnya naik menjadi seorang pelatih gitu. Oke, ke induk organisasi ya berarti? Iya, betul. Oke. Nah, terus kalau setelah kita menjadi pelatih, kewenangan apa yang bisa dipunyai pelatih dalam panahan ini Mas? Baik, kalau kita sudah menjadi pelatih ya kita bisa yang jelas mendidik anak, kemudian mau kita misalkan membuat klub bisa. Oh iya? Iya, artinya kalau di tempat kita di Panahmu sudah cukup di Panahmu, dan klub-klub di beberapa yang berafiliasi dengan Panahmu itu kan membutuhkan pelatih berlisensi. Nah, dibutuhkan. Kita kalau sudah berlisensi dibutuhkan di situ, dan boleh mengajar juga. Oke. Kalau tidak mempunyai ya memang kita bisa dikenakan ini ya, pasal ya. Kan sekarang sudah ada pasalnya juga. Itu. Nah, karena tadi sempat disinggung tentang Panahmu, saya berjanji kepada pemirsa semua, episode ke depan kita akan ngundang lagi Mas Karim untuk ngomong tentang Panahmu. Kalau kita ngomongnya sekarang nanti waktunya nggak cukup gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke latihan tadi Mas. Siap. Nah, Mas Karim latihan sejak kelas 3 sampai sekarang gitu. Itu rata-rata pas seminggu latihannya berapa kali? Oh baik, ya penting ini Mas ya. Jadi kalau ekstrakurikuler ya, kita mulai ekstrakurikuler itu ada yang menjadwalkan seminggu sekali. Ya. Ada seminggu 2 kali. Tapi itu kurang maksimal ketika kita target prestasi. Kita di klub malah 4 hari 1 minggu. 4 hari 1 minggu? Iya. Sekali sesi berapa jam itu? Satu sesi ya antara 2 sampai 3 jam. Oh lumayan ya. Iya. Kalau misalnya Mas, ini kita bicara manajemen waktu, terutama anak-anak sekolah. Kan pagi sekolah. Betul. Biasanya jam berapa kalau gitu? Jam 2. Pulang sekolah ya? langsung. Pulang sekolah langsung. Langsung latihan ya? Langsung latihan, dan diambilkan 1 hari itu hari Minggu biar anak-anak olahraganya mulai dari pagi, seger badannya, dan belajar bangun pagi.
Karena iya, biasanya anak-anak kalau sudah hari Minggu kan bangunnya udah nggak terkontrol itu. Jam 9, jam Iya, 10 iya. ya. Banyak yang seperti itu. Kalau dari satu tempat latihan rata-rata pesertanya berapa, Mas? Pesertanya 20 sampai 30. Oh, lumayan ya. Iya. Artinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya, bisa Betul. intens untuk latihan. Nah, kalau peralatan biasanya disediakan oleh sekolah, klub atau perkumpulan atau bawa sendiri? Ada yang kalau klub pasti menyediakan, Iya. ada yang sekolah yang menyediakan, ada yang tidak. Sebaiknya anak-anak membawa sendiri karena memang targetnya sudah prestasi, Sudah prestasi ya? gitu. Iya. Oke, nah sebagai penutup Mas, kalau misalnya ada sekolah yang ingin membuat ekstrakurikuler Betul. panahan atau ingin membuat kelas khusus olahraga fokusnya di panahan, apa saja yang harus disiapkan? Baik, yang jelas yang pertama manajemen dari sekolah yang baik. Kemudian yang kedua pelatih yang mumpuni. Nah, nanti itu kemudian peralatan yang mumpuni juga. Nah, itu nanti sudah bisa untuk menjadikan sekolah itu nanti bisa punya prestasi atau kekhususan di olahraga panahan gitu. Oke, nah Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru, terutama guru olahraga, kemudian warga umum juga ya yang ingin Betul. mendirikan perkumpulan atau bergabung di klub, monggo silahkan yang ingin berolahraga sekaligus beribadah. Jadi kita membidik dua, satu membidik sehat, dua membidik surga. Olahraga panahan adalah salah satu pilihan di samping olahraga berkuda dan renang Mas ya. Renang, Nanti betul. kapan-kapan kita undang narasumber dari berkuda dan renang. Kalau Mas Karim berkuda juga nggak? Kalau berkuda belum saya. Saya kalau berkuda ya itu di Magelang ada di Mangkujo tapi saya belum ya. Kalau yang memanah sambil berkuda itu namanya apa Mas? Horseback. Horseback ya? Iya. Oke, nanti kita bisa ngobrolin lebih lanjut tentang Iya. horseback juga. Kalau Iya, sebenarnya betul. menarik itu langsung dua olahraga dilakukan dalam satu waktu ya. Iya. Gitu. Nah, pemirsa yang sehat-sehat semua, sobat sehat semua, saya yakin kita ingin ngobrol banyak tentang olahraga panahan karena olahraga ini mampu membidik sehat dan membidik jalan kita menuju ke surga karena ini adalah olahraga yang disunahkan. Tapi sekali lagi waktu membatasi kita. Terima kasih sudah bergabung di podcast yang kita cintai ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta sebarkan link podcast ini ke status WA, ke WA Group, dan ke media sosial serta kolega semuanya. Terima kasih Mas Karim untuk kedatangannya. Sampai jumpa di pertemuan ke depan. Saya akan berjanji untuk mengundang lagi. Boleh Mas? Boleh. Diundang Siap. 10 kali nggak apa-apa kan? Siap. Oke, Siap nanti demi kemajuan panahan Indonesia. ya demi kemajuan panahan. Kalau perlu kru kameramannya juga diajari memanah. Wah, wajib itu, Bisa wajib itu. memanah buah hatinya masing-masing. Begitu Mas Karim. Terima kasih sekali. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.